warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nailul Munadil dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang Pancasila sebagai etika politik. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, Pancasila juga dapat dijadikan sebagai landasan etika dalam berpolitik. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang bagaimana peran Pancasila dalam membangun etika politik yang berkeadilan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila dan etika politik. Yang pertama adalah definisi Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya adalah definisi etika politik. Etika politik adalah seperangkat prinsip dan nilai moral yang menjadi pedoman dalam berpolitik. Etika politik menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam kehidupan politik. Perkenalkan, nama saya Nugraha Fatir dengan NIM A021231235. Saya akan menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan etika politik. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menekankan pentingnya nilai-nilai religius dan moral dalam politik. Pemimpin dan politisi diharapkan memiliki akhlak yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan yang adil serta beradab terhadap semua individu dalam masyarakat. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks etika politik. Ini berarti menghindari politik identitas yang memecah belah dan bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novalor Hidayat dengan NIM A0212312314. Baik, selanjutnya yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mendorong demokrasi yang beretika, di mana keputusan politik dibuat melalui musyawarah dan mufakat, serta dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi dalam politik. Politisi diharapkan bekerja untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Baik, saya serahkan ke materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Harganin. Selanjutnya adalah implementasi etika politik berbasis Pancasila. Implementasi etika politik berbasis Pancasila terlihat dalam beberapa aspek seperti: yang pertama, menyusun kebijakan. Kebijakan harus berlandaskan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Selanjutnya, proses demokrasi. Proses pemilihan dan pengambilan keputusan harus dilakukan dengan musyawarah dan mengutamakan kebijaksanaan. Dan yang terakhir, perilaku politisi. Politisi harus menjunjung tinggi integritas dan bertindak demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Baik, perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Taufik Surmadani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dan upaya penguatan etika politik. Di dalam praktiknya, seperti yang kita sudah tahu bersama, terdapat berbagai tantangan dan bisa dibilang kebudayaan buruk yang ada di negara kita ini, yaitu seperti korupsi, politik uang, dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan, seperti yang pertama ada pendidikan moral dan Pancasila, yang mengintegrasikan pendidikan Pancasila dalam kurikulum untuk membentuk generasi yang beretika. Yang kedua, ada penguatan lembaga anti korupsi, yang mendukung kerja lembaga seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memastikan penegakan hukum yang adil. Dan yang terakhir, ada keterlibatan masyarakat, yaitu dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan proses politik. Baik, perkenalkan, nama saya Yonal Vincentius Tonapa dengan NIM A0212312330.
Setelah kita mengetahui mengenai hubungan, implementasi dan juga tantangan yang ada mengenai etika politik ini, maka kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bahwa Pancasila ini adalah sebagai etika politik, yang mana dia ini memiliki peran penting untuk membangun politik yang keadilan yang beradil di Indonesia. Dan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek politik, maka kita dapat menciptakan pemerintah yang bersih, transparan, dan juga adil. Nah, dengan begitu kita dapat menjaga kesatuan dan juga persatuan bangsa. Jadi mari saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik dan juga menjadikan Pancasila sebagai landasan etika politik kita. Sekian dari saya, jadi itu adalah kesimpulan tadi. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari kita terus berupaya untuk mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan kita, khususnya dalam membangun etika politik yang berkeadilan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.